wabarakatuh. Alhamdulillah, walaupun sudah jam 11 ya, masih tetap semangat. Sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri, nama Ibu Oksalema dan Ibu bertiga nih, sama Ibu Wulandari dan tadi sama Bapak Nur. Kami dari Balai Besar POM di Yogyakarta. Tadi sudah ada tulisannya ya. Tadi ada yang ingat apa tadi artinya? Iya, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Iya. Tadi siapa yang sudah jajan? Semuanya, hampir semua. Ada yang bawa bekal dari rumah? Ada banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alhamdulillah, dari 300 dan 60-an ya, dari 60 anak, ada anak-anak yang sudah rajin membawa bekal. Coba Ibu pengen tahu, yang Mbak siapa itu tadi yang bawa bekal? Tadi bawa bekal apa? Roti, sama bawa apa lagi? Iya, air putih, bener, itu sudah sehat, alhamdulillah. Air putih sangat penting bagi anak-anak, karena anak-anak di sekolah berapa jam? 5 jam ya? 5 jam, jadi kan harus selalu minum supaya tidak terjadi dehidrasi. Terus biasanya selain roti, nasi lauknya ayam, langsung lihat sudah ada nasi, ada proteinnya. Proteinnya tidak harus ayam, bisa telur, bisa tempe, bisa tahu, ya. Dan ada sayurnya. Iya, sudah sehat, insya Allah. Teman-teman yang lain juga bisa meniru ya. Selalu bawa bekal, sebisa mungkin bawa bekal dari rumah, karena insya Allah lebih sehat, lebih bergizi. Ini ada ini dari buku lagi. Nih mau apa? Iya, makasih Mbak. Iya, nih 3 gambar sudah ada nih. Gambar apa ya? Ada yang bisa menceritakan nih kira-kira gambar apa yang di depan? Orang sakit. Orang sakitnya pakai baju seragam SD. Kemungkinan tuh tidak seorang tuh, ada beberapa. Sakit apa ya? Keracunan. Nah, biasanya keracunan gejalanya seperti apa? Ayo. Pusing, muntah, perut. Kalau ada di antara anak-anak habis jajan, tapi mudah-mudahan kalau di kantin, di sini punya kantin ya? Punya. Kalau jajan di kantin atau di luar? Benar Pak Guru? Iya, ada yang suka masih terobos, enggak kan ya? Kalau di kantin, insya Allah tadi Ibu sudah lihat kantinnya, insya Allah sehat. Cuman tadi ada Ibu masih melihat ada pengemas yang menggunakan staples. Jadi kenapa staples tidak boleh, nanti kita akan terangkan seterusnya. Kemudian nih ada gambar lagi. Nih penyebab dari keracunan ini nih. Mana bulan? Ya, terus nih, kenapa ya tadi bisa ada keracunan? Dia membeli makanan di luar sekolah, yang mana lingkungan tempat berjualannya kotor, banyak debu, asap kendaraan, belum lagi dia ada laler. Belum lagi penjajah makanannya kemungkinan bisa cuci tangan enggak ya kalau di tempat seperti itu? Tidak cuci tangan. Kemudian bapaknya habis pegang makanan, terus kemudian anak-anak bayar pegang uang. Habis itu pegang makanan lagi. Kebayang betapa banyak
kuman-kuman yang nempel di uang, nempel juga di tangan bapak penjualnya, kemudian nempel ke makanan. Jadi anak-anak harus selalu kita makanan yang dibeli tidak dijual di pinggir jalan yang ada debu, ada lalat, penjualnya tidak mencuci tangan. Kemudian yang lebih penting lagi, tidak ada penjepit makanan, ya. Itu untuk yang bahaya yang menyebabkan keracunan. Kemudian bisa juga terjadi keracunan nih, kayak di sekolah ini mana SD Negeri Wonosari baru ini sama bapak gurunya sudah di pagar nih, ada 2 mah dia lupa ya, udah, tapi masih ada yang terobos nih, mudah-mudahan nggak di sini, ini digambar nih. Coba yang dibeli apa itu? Bakso. Baksonya bakso. Ada sambelnya, ada sausnya. Dan kita tidak tahu anak-anak, baksonya mengandung borak apa tidak? Nih, tanda-tandanya dia mengandung borak kayak apa? Dia jendel, agak keras. Tuh, kemudian lagi, nih yang lebih bahaya lagi, dia dikemas memakai kertas apa itu? Kertas HPS boleh, tapi sudah ada tulisan tintanya, di mana tinta termasuk logam berat. Kalau dibungkus digunakan untuk makanan, bukan lama-lama dia menempel ke makanan, terkontaminasi ke makanan kita makan yang secara terus-menerus akan menyebabkan bahaya bagi kesehatan, bisa dari ginjal, bisa menyebabkan kanker. Jadi anak-anak kalau membeli jajanan jangan mau kalau dikemas dengan menggunakan kertas bekas atau kertas koran. Anak-anak kalau beli makanan selalu yang baik pakai kertas apa? Kertas minyak. Kertas minyak aja nggak usah dilapisin pakai kertas koran lagi. Atau bisa juga pakai daun, lebih segar, lebih enak. Kemudian ini dia pakai kertas koran. Kemudian baksonya tidak tahu itu aman atau tidak. Sausnya juga sama. Sausnya kan kemungkinan kalau yang seperti di sini dia tidak asli di botol, tapi dia sudah pengenceran ditambah air. Nah, airnya bersih atau tidak? Nah, di sana juga sumber akan menyebabkan tumbuhnya kuman-kuman pada makanan tersebut. Kemudian seterusnya adalah apa nih yang bahaya dari makanan ini? Apa? Bapaknya mengolahnya sambil apa? Sambil merokok. Ada asapnya bisa nempel ke makanan, kesedot sama anak-anak. Belum lagi debu yang di pinggir jalan. Kemudian lagi apa yang bahayanya di sini? Bapaknya mengarut apa itu? Keju terbuat dari susu. Susu itu termasuk resiko yang paling disukai oleh bakteri atau kuman. Jadi kebayang kalau susu kita ditaruh di pinggir jalan, banyak kuman, banyak debu nempel di makanan tersebut, dan anak-anak konsumsi itu juga bisa menyebabkan keracunan. Jadi anak-anak kalau seperti tadi sudah merasa tidak enak badan, udah mual, muntah, kemudian pusing, sakit perut, segera lapor ke bapak dan ibu guru untuk nanti segera ditangani, diberi obat atau nanti dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit. Nah, untuk menghindari dari terjadinya keracunan ini, kita harus selalu waspada. Ada 3 yang harus kita di 3 bahaya yang selalu ada pada pangan, yang selalu kita waspadai, yaitu yang pertama, yuk baca bareng-bareng,
Bareng-bareng yuk. Satu, bahaya fisik, kemudian yang terusnya bahaya biologi. Untuk bahaya fisiknya tadi sudah Ibu ceritakan, salah satunya adalah staples. Staples yaitu membungkus makanan menggunakan staples. Jadi sebaiknya staplesnya diganti dengan apa? Baiknya karet. Kalau tidak pakai isolasi. Jadi kalau yang plastik itu bisa pakai isolasi. Kemudian ada potongan tali, itu juga termasuk bahaya fisik. Kemudian yang paling sering adalah rambut. Sering nggak ketemu? Sering. Kalau ketemu rambut di makanan diapain? Yang dibuang rambutnya atau makanannya? Makanannya yang mana ya? Padahal kalau anak-anak lihat tuh rambut yang udah jatuh itu dilihat di mikroskop, banyak sekali itu kuman yang nempel di rambut tersebut yang akan mencemari makanan anak-anak. Kalau dilihat gini memang tidak kelihatan. Kemudian yang ada lagi biasanya kerikil ya, kerikil atau pasir. Kenapa itu semua tidak boleh? Karena bisa kalau tertelan bisa menyebabkan sakit dan bisa menyebabkan anak-anak harus dioperasi. Kemudian yang kedua adalah bahaya kimia. Ada yang sering dengar borak? Sering, borak atau kalau di kita bleng. Borak ini termasuk bahaya. Nih, ayo kenali bahan kimia berbahaya pada makanan dan minuman. Nih, biasanya makanan dan minuman yang ditambah oleh bahan berbahaya ini yang paling sering adalah pewarna tekstil. Yang merah bernama rhodamin B, yang kuning bernama metanyl yellow. Biasanya makanan yang ditambah bahan berbahaya ini dia memberikan warna yang sangat mencolok. Jadi anak-anak kalau membeli makanan kemudian menemukan makanannya tuh warnanya bagus sekali, mencolok sekali, jangan mudah tergiur. Kemungkinan ini dia mengandung rhodamin B atau metanyl yellow. Ini kita sudah bawa contoh makanan yang sudah kita uji, dia positif mengandung pewarna tekstil. Ini pewarna tekstil. Ya, iya, ada sempe, ada kuping gajah, terus ada apa itu, kerupuk. Iya, Bu mau lihat Bu. Dia warnanya biasanya sangat nyetel ya. Ciri-cirinya makanan yang mengandung teres atau pewarna tekstil ini, dia warnanya tidak rata. Jadi kalau anak-anak lihat di SMP itu, dia warnanya seperti ada bintik-bintik yang tidak rata. Kalau warna makanan biasa dia akan rata, bagus. Kalau itu tidak rata, cuman dia warnanya memang lebih mencereng. Kemudian bahaya kimia yang kedua adalah boraks. Boraks itu biasanya disalahgunakan pada bakso, pada mie, kemudian pada apa itu, pada kerupuk rambak. Jadi anak-anak kalau makan kerupuk rambak ada teksturnya sangat renyah, terus kemudian rasanya agak getir, jangan diteruskan. Kemungkinan dia mengandung borak. Atau bisa juga pada bakso itu dia sangat kenyal, kemudian tidak lengket, dan pada mie tidak mudah putus. Jadi anak-anak harus curiga kalau dia mengandung borak.